Halo guys, welcome back to Pocetan Podcast Kesehatan with me Yanuari Antika. Dan aku, Putri Raihana. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya, walaupun di tengah pandemi kayak gini. Di sini kita nggak berdua doang kan ya, Put? Bener banget. Kita juga bakal ditemani sama teman-teman lainnya. Dan karena tak kenal maka tak sayang, yuk langsung aja kita sapa teman-teman yang bakalan bincang bareng sama kita. Ada siapa aja nih, Yan? Ada Andini. Halo Andini. Halo Yan, halo Put, halo semua. Halo Andini, ada Fatia. Halo Fatia. Halo semuanya, hai. Halo. Ada Rista. Halo Rista. Halo semuanya. Ada Dea. Halo Dea. Halo semua. Nah, yang terakhir nih, cowok sendiri ada Rijal. Halo Rijal. Oi, halo. Oke, kenalan udah. Gimana? Pastinya kalian penasaran dong sama Podsetan. Nah, kira-kira dalam podcast ini kita bakalan bahas apa nih, Yan? Hot issue banget nih, Put. About pandemic. 9 bulan, Put. Kita di rumah aja. Kuliah aja online. Ngerjain tugas tuh kayak sendirian gitu rasanya. How is your feeling, Put? Kalau aku jujur sih, Yan, aku ngerasa jenuh gitu. Dan ini tentunya struggle tersendiri dan kayak ada pressure tersendiri buat aku gitu. Which is ini kan berdampak pada mental health kita kan. Nah, sesuai dengan tema Podsetan kali ini, yaitu menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Nah, jenuh banget kan ya Put ya. Tapi Put, sadar gak sih? Banyak orang yang gak sadar kalau mereka tuh ngalamin gangguan kayak gitu, tau gak? Mereka tuh kayak ngerasa enjoy aja, happy aja. Padahal mereka tuh kena gangguan mental health. Bener banget sih, Yan. Mungkin boleh nih dari Dea untuk jelasin ke kita, kira-kira apa aja sih tanda-tanda atau gejala saat seseorang itu sedang mengalami gangguan mental health? Gimana nih, De? Nah, bener banget tuh Yan. Gejala depresi itu sering muncul tanpa kita sadari loh. Contohnya nih, makan berlebihan atau bahkan malas makan. Kemudian ada juga malas berinteraksi sama orang lain. Ketemu aja males, apalagi ngobrol. Nah, ada juga nih emosi sepanjang hari karena merasa tertekan oleh keadaan. Apalagi waktu pandemi gini kan kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa hangout, dan dipaksa buat diem aja di rumah. Itu kan bosan banget ya. Nah, yang terakhir itu ada menghabiskan waktu di kasur seharian, maraton drakor, scroll IG, scroll TikTok, dan buat otot kita itu jadi pegel dan nyeri banget rasanya. Oh, gitu ya, Dek. Aku jadi inget, aku pernah baca kayak gaya-gayaan me time. Ternyata dia tuh kayak lagi fase tertekan gitu. Kalau kayak gitu dampaknya ke kesehatan apa sih, Dek? Pasti ada dampaknya dong Yan, dan dampaknya itu bahaya banget bagi kesehatan kita. Makanya kita nggak boleh nyepelein nih. Contoh ketika stres, otot kan jadi tegang. Nah itu bisa bikin nyeri kepala, perut, dan dada. Terus sama kita nih cewek-cewek, itu menyebabkan menstruasi jadi nggak teratur. Stres juga berpengaruh ke pencernaan loh, dan bisa menyebabkan diare, mual, sembelit, atau bahkan muntah. Nah selain itu, saat stres, jantung itu berdetak lebih cepat dan tekanan darah tuh menjadi lebih naik. Gitu sih Yan dan Putri dari aku. Waduh, banyak banget ya dampaknya, Yan. Dan nggak cuma dari emosional aja ya, secara fisik juga ada dampaknya. Seperti nyeri kepala, gangguan pencernaan, ya kan, Yan? Bener banget, Put. Biasanya nih aku kalau lagi stres kan pusing tuh. Kerjaan nggak selesai-selesai. Ada aja masalah yang muncul. Pasti bad mood kan ya langsungan. Mood yang up jadi down. Yang happy jadi sedih. Kamu ngerasain itu juga nggak, Put? Kalau aku bener banget sih, Yan, kalau lagi stres gitu, hal-hal kecil aja bisa bikin bad mood, bisa bikin sedih. Nah, boleh nih dari Fatia, kalau misal kamu lagi sedih atau bad mood gitu, apa sih yang biasa kamu lakukan, Fat? Banyak sih hal yang bisa kita lakuin tiap kali lagi sedih. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri nih, sebagai orang yang sering sedih, apalagi di masa pandemi kayak gini yang bikin emosi itu jadi lebih gak stabil, pasti mau gak mau harus punya cara yang dilakuin, at least buat ngurangin rasa sedihnya gitu. Nah, yang biasanya aku lakuin tuh yang pertama, yang pasti aku tuh inget Allah dulu, dengan cara makin ngedeketin diri lagi sama Allah. Biar apa ya? Biar gak terlalu berlarut dalam kesedihan gitu loh istilahnya. Karena Allah selalu ada gitu kan buat hamba-hambanya. Jadi setiap kali aku ngerasa sedih atau kesepian gitu, aku selalu ingat kalau aku tuh masih punya Allah.
Terus, aku juga selalu nanemin di diri aku setiap kali aku lagi sedih, aku tuh bakal percaya kalau besok tuh bakal lebih baik loh dari hari ini. Dan dengan aku mikir kayak gitu tuh biasanya aku jadi mikir 2 kali buat sedih yang berlarut-larut. Terus juga aku kalau sedih tuh biasanya sebisa mungkin cerita-cerita gitu ke orang lain, entah itu keluarga atau temen deket aku sendiri. Karena dengan kita cerita-cerita kayak gitu, kita tuh bisa kayak bikin perasaan kita jadi lebih lega, terus bisa ngurangin rasa sedihnya juga gitu, ya kan? Oh iya, tapi menurut aku wajar kok buat sedih. Dan aku emang ngewajarin setiap kali aku sedih ya aku kasih waktu ke diri aku buat ngerasain sedihnya. Istilahnya sih, akuin aja gitu loh kalau lagi sedih. Tapi harus diingat, jangan lama-lama sedih-sedihannya. Karena yang berlarut-larut juga kan gak baik, ya kan? Kalau kata quotes-quotes sih, nikmatin aja dulu sedihnya. Karena pasti setelah kesedihan, nanti kebahagiaan juga bakal datang, ya kan? Iya bener banget Fat. Jadi tuh nggak perlu harus malu ya untuk bersedih. Jadi intinya kayak kata azan inallah mana, jangan bersedih gitu. Terus cara buat bahagia terus apa nih Fat? Tips bagi diri aku sih yang pertama intinya harus selalu bersyukur ya sama Allah, sama Tuhan atas kebahagiaan yang dikasih. Walaupun itu tuh cuma kebahagiaan kecil. Karena dengan kita bersyukur atas kebahagiaan kecil tuh itu bisa bikin ngelatih kita jadi lebih ngehargain setiap kebahagiaan yang kita dapat. Terus kunci bahagia yang lain tuh jangan pernah iri atas kebahagiaan yang orang lain punya. Karena rezeki setiap orang tuh kan beda-beda ya. Termasuk juga kebahagiaan. Terus juga sebisa mungkin kalau aku sih luangin waktu buat me time atau buat senang-senang sama teman. Tapi yang harus diingat kita juga harus ngehindarin teman yang toksik nih. Apalagi temen yang suka ngerendahin kita. Dari aku ada tips yang paling penting. Kalau menurut aku sih, makan yang teratur dan bergizi itu penting sih. Soalnya dengan kita makan yang teratur, itu tuh tanpa kita sadarin, itu bisa naikin mood kita juga loh. Dan itu juga termasuk kunci bahagia. Gitu. Wah, lah ya itu. Nih buat orang-orang yang dikit-dikit netting. Kapan bahagianya? Ya nggak Put? Bener banget sih Yan, tapi kan kalau misalnya nih kita udah terlanjur stres atau depresi gitu. Kalau sebelum pandemi nih kita kan bisa tuh have fun dengan cara jalan-jalan atau hangout bareng teman-teman. Nah, tapi kalau pandemi gini gimana sih caranya biar bisa have fun di rumah? Gimana sih Din, kamu tahu nggak? Aku punya caranya. Sebenarnya tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu sudah sering loh melakukan cara have fun di rumah. Mau tahu nggak apa? Wah, apa tuh? Oke, mulai dari yang pertama itu ada cara yang paling sederhana yaitu dalam hal berpakaian. Semisal nih, kita di rumah saja, pasti kan kita lebih nyaman memakai pakaian kaos daripada menggunakan pakaian kemeja atau kebaya gitu. Iya, bener-bener. Masa kayak mau kondangan ya? Ya, makanya itu. Lalu kemudian mendengarkan musik yang menyenangkan. Biasanya nih, cewek-cewek sekarang kan suka K-pop. Yan, kamu suka K-pop nggak, Yan? Aku lebih sukanya lagu barat daripada lagu K-pop. Oh, oke. Ya kalau gitu, kamu kan pasti juga sering banget nih, kalau lagi gabut atau lagi nggak mood, kamu kan juga pasti sering banget nih mendengarkan lagu-lagu barat. Dan untuk pecinta K-pop, pasti kan lebih sering mendengarkan lagu K-pop dan bahkan sampai nyanyi-nyanyi supaya have fun. Terus, selama di rumah, kita kan bisa nih untuk memanjakan diri kita sendiri, semisal dengan skincarean supaya glowing. Kemudian kita bisa menggunakan masker mata sebelum tidur supaya mata kita itu tidak jadi mata panda, mengecat rambut dan juga mengecat kuku. Terus kita kan juga bisa melakukan hobi yang kita sukai, seperti untuk yang cewek-cewek memasak, itu kalian bisa mencoba resep baru. Dan untuk yang pecinta tanaman, pastikan juga bisa untuk menanam tanaman. Lalu untuk yang hobi membaca buku, bisa untuk membaca buku ataupun novel. Dan juga untuk yang cowok-cowok, biasanya kan suka untuk bermain game. Terus dari aku yang terakhir itu biasanya yang aku lakukan itu minum teh atau minum coklat. Setelah aku minum teh atau coklat tuh biasanya bisa membuat mood aku jadi lebih baik gitu. Oh, bener juga ya, Yan. Jadi walaupun stay at home pun, kita juga tetap bisa nih healing dan have fun dengan tips-tips dari Andini tadi ya. Nah, tapi kan guys, sebisa mungkin kan kita harus bisa ya mencegah supaya kita tuh nggak stres atau depresi gitu kan, Yan? Iya Put, bener banget. Pasti ada tips-tipsnya nih. Menurut Rista, tipsnya apa nih yang ala-ala Rista gitu? Bisa dong bagi tipsnya.
Oke, Yan, pasti ada dong. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing-sharing nih sama kalian semua tentang tips untuk mengendalikan stres secara fisik. Nah, tips dari aku nih yang pertama yaitu dengan melakukan aktivitas fisik nih teman-teman. Nah, kalau aku sih biasanya itu dengan olahraga. Oh iya, ada beberapa hal penting nih yang akan aku sampaikan sama kalian semua. Gimana sih cara kita agar terus semangat untuk menjalankan aktivitas ataupun olahraga? Yang pertama itu harus temukan olahraga yang sesuai sama minat dan kemampuan kalian ya teman-teman. Karena kalau menurut aku sih, kalau kalian melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang sesuai kalian mampu, itu kan tentunya akan memberikan efek positif tersendiri dan dorongan tersendiri dari diri kalian agar senantiasa melakukan olahraga tersebut secara rutin. Nah, dengan begitu tentunya kan kalian akan senantiasa bersemangat nih, teman-teman. Nah, tubuh kalian jadi lebih bugar, tubuh kalian jadi lebih sehat, dan tentunya stres akan terkendali gitu, teman-teman. Nah, kalau contoh yang biasa aku lakuin itu dengan bersepeda nih. Menurut aku, dengan bersepeda itu bisa membuat pikiran aku jadi lebih fresh dan mengembalikan mood aku. Yang sebelumnya aku moodnya down, moodnya jelek banget, jadi moodnya membaik. Nah, oh iya, aktivitas fisik itu nggak cuma olahraga ya teman-teman. Melakukan aktivitas di rumah seperti halnya pekerjaan rumah tangga, membantu orang tua seperti halnya menyapu, mencuci pakaian, dan sebagainya, itu merupakan salah satu aktivitas untuk meningkatkan tubuh kita agar senantiasa aktif dalam bergerak ya teman-teman. Nah, kalau dari aku sih biasanya aku melakukan aktivitas fisik itu setiap harinya itu minimal 30 menit teman-teman. Dan biasanya aku melakukan olahraga 3-5 kali dalam seminggu. Nah, tips yang kedua dari aku yaitu kita harus benar-benar pandai dalam membagi waktu kita. Nah, kita harus mengatur waktu istirahat kita dengan sebaik mungkin teman-teman. Jangan terlalu memforsir otak, pikiran, dan tenaga kita. Karena pastinya kalau kita terlalu sepaneng, kita terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak pikiran, itu akan membuat kita merasa tertekan, stres, dan ujung-ujungnya depresi. Kan bahaya banget tuh teman-teman. Nah, ada pesan nih dari aku. Untuk mengatasi stres tersebut, kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, kita kalau sudah merasa capek, kita harus mencari waktu untuk istirahat ataupun untuk bersantai. Nah, kalian itu juga bisa kok mengisi waktu kalian itu sambil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi gitu, baca novel, menonton film, mengobrol, bercanda bareng sama keluarga, sama adik. Kan seru banget tuh teman-teman, bisa banget untuk ngilangin stres kalian. Atau kalian bisa juga deh melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian itu senang. Nah, tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga itu juga nggak kalah pentingnya loh teman-teman untuk mengendalikan stres kalian. Yaitu kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan tentunya bernutrisi bagi tubuh. Karena otak kita itu butuh banget teman-teman sama yang namanya nutrisi agar kita tetap sehat dan otak kita berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir ya teman-teman. Tips yang ketiga tentang pengendalian stres secara fisik. Nah, tips yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya loh teman-teman sama tips yang pertama sama kedua, yaitu tentang mengatur pola makan. Yang dimaksud mengatur pola makan itu bukan berarti yang penting kita makan teratur 3 kali sehari tepat waktu gitu ya teman-teman. Salah besar teman-teman. Ya itu sebenarnya sih juga benar mengatur pola makan tepat waktu rutin 3 kali sehari. Tapi kalau kita nggak memperhatikan nutrisi atau kandungan yang ada di dalamnya, sama aja bohong dong. Nah, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bernutrisi. Otak kita itu butuh banget sama yang namanya nutrisi agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik.
Oh iya teman-teman, for your information nih, diet sehat yang seimbang juga bisa loh ternyata untuk membantu kesehatan mental kita. Kenapa sih kok bisa berpengaruh kayak gitu? Pasti kan terbesit kan di benak kita. Kok bisa sih diet ada hubungannya sama mental health? Nah, dengan diet sehat itu akan membantu otak kita untuk senantiasa berpikiran jernih teman-teman. Jadi akan meminimalisir kita untuk berpikiran negatif ataupun overthinking gitu teman-teman. Oh iya, kita juga harus loh mengurangi minuman dan makanan yang tidak sehat seperti halnya makanan instan, makanan dalam kemasan yang banyak mengandung zat kimianya, ataupun makanan junk food gitu ya teman-teman. Kita harus lebih sering mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang nggak suka nih sama sayur-sayuran, kalian tuh bisa banget beli vitamin ataupun suplemen. Karena zaman sekarang itu banyak banget kok kayak suplemen kesehatan gitu bagi kalian yang nggak suka sama sayur. Jadi kebutuhan akan sayuran dan buah-buahan kalian tuh tetap tercukupi walaupun kalian itu nggak makan sayur gitu. Tapi kepesan dari aku nih, kalian jangan terlalu sering juga ya, soalnya kan obat-obatan kayak gitu kan pastinya akan punya yang namanya bahan kimia, yang tentunya kalau semakin lama dikonsumsi kan punya dampak negatif ya, terutama kasihan banget sama ginjal kita, nanti kerjanya semakin berat dan tentunya akan mengalami gangguan-gangguan. Memang benar sih, gangguan ataupun dampaknya tuh nggak akan kita rasain sekarang, dampaknya tuh akan kita rasain nanti kalau kita udah tua atau kita sudah masuk ke masa senja gitu teman-teman. Oh iya, kita juga harus mengurangi minuman yang mengandung kafein dan punya kadar gula yang tinggi ya, contohnya kayak teh, kopi gitu teman-teman. Karena kebiasaan itu tuh kurang baik bagi kesehatan kita, akan menurunkan kebugaran kita teman-teman, apalagi ke kalian yang sukanya nugas sampai malam, yang nyediain kopi, biar nggak tidur gitu ya. Itu salah besar teman-teman, kalau udah capek ya tidur, jangan dipaksain teman-teman, gitu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya tuh kalian juga harus mengonsumsi rutin air putih ya. Jangan sampai kalian itu dehidrasi ya teman-teman. Oke, pesan yang terakhir dari aku nih, kurang-kurangin kalian yang cowok-cowok itu untuk melampiaskan kekesalan kalian, kemarahan kalian dengan hal yang negatif teman-teman. Main game gitu juga kalau berlebihan nggak boleh loh teman-teman. Itu justru akan membuat semakin stres teman-teman. Nah, apalagi kalau sampai kalian itu menjadikan rokok sebagai pelarian atau jalan untuk mengatasi masalah atau perasaan yang nggak menyenangkan nih. Kalian kalau bad mood ngerokok. Alasannya sih kalau ngerokok itu stresnya hilang. Itu hoax besar ya teman-teman. Justru itu nggak akan mengatasi masalah kalian. Itu justru akan memunculkan masalah baru yang tentunya akan semakin berat untuk pengaruh kesehatan kalian di masa yang akan datang. Itu sih tips dari aku. Wah, jadi biar nggak stres saat pandemi gini, setidaknya itu salah satunya kita nggak boleh mager ya guys. Kita harus sempetin aktivitas fisik, kayak contohnya olahraga nih. Tapi tetap harus patuh sama protokol kesehatan. Oke, secara fisik udah. Selanjutnya boleh nih dari Rijal untuk ngasih tips-tips biar nggak stres, tapi yang secara emosional. Gimana nih, Jal? Oke, kalau dari aku sendiri ya, yang pertama tuh harus love yourself. Gimana caranya? Karena tuh kayak harus menerima dan harus menghargai diri kita sendiri. Nah, setiap manusia di bumi ini tuh mempunyai pribadi yang unik dan berbeda-beda. Yang pastinya nggak ada yang sempurna. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, jadikan kelebihanmu itu suatu hal yang kamu unggulkan dari diri kamu sendiri, dan yang kekurangannya coba diasah dan dikembangkan lagi agar dari kekurangan itulah bisa menjadi kelebihan kita. Nah, terus nih kita nih kalau di kehidupan nyata harus bersikap lebih realistis lagi. Kita harus berpikir secara realistis kalau kita ini bisa jadi yang kayak tadi, dari kekurangan menjadi kelebihan. Pokoknya kita asah dan kembangkan lagi. Terus yang kedua, dengan cara bercerita ke orang lain.
Nah, kalau dari lingkungan dan dari teman-teman aku sendiri, masih banyak dari mereka yang suka memendam cerita atau memendam masalah. Kalau menurut aku sih kalau mendem-mendem cerita gitu kayak nggak bagus ya, apalagi di kala pandemi gini kita suntuk di rumah, terus lagi punya masalah tentang kuliah, tentang kerjaan, tentang apapun itu kayak pasti bikin stres, bikin jenuh banget di rumah, kayak rasanya pengen marah aja seharian, pasti bakal ganggu banget kan ya, apalagi lagi banyak tugas kuliah atau gimana, pasti bakal nggak fokus ke depannya. Jadi cobalah dari kita cerita ke orang lain, jangan malu apapun masalahnya, cerita aja, ungkapin ke orang lain. Pasti setelah kita cerita atau kita ungkapin ke orang lain pasti bakal lebih plong rasanya. Terus yang ketiga dengan cara minta bantuan. Nah ini mungkin banyak yang anggap sepele ya, nyatanya dengan kita minta bantuan ini sangat penting banget, apalagi kalau kita udah cerita ke orang lain, udah mencintai diri kita sendiri, tapi kayak masih nggak mampu atau nggak mempan gitu, masih aja stres atau masih aja kepikiran tentang masalah-masalah. Coba kita minta bantuan minimal ke keluarga atau ke teman. Ke keluarga atau ke teman nggak bisa, ya udah langsung ke psikolog, ke psikiater atau pemuka agama, apapun itulah yang bisa menurut kalian bantuin kita. Dengan kita minta bantuan, kita bakal jauh dari kata-kata depresi. Depresi ini kayak udah stres banget, kayak tadi udah cerita atau mencintai diri kita udah nggak mempan, ya udah langsung minta bantuan aja supaya kita amit-amit nggak depresi lah ya. Nah intinya kalau dari aku, coba lebih mencintai diri kita sendiri, love yourself. Terus coba cerita ke orang lain kalau ada masalah. Intinya jangan dipendam lah ya. Kalau dua itu ngempan, langsung minta bantuan ke siapapun. Itu aja sih kalau dari aku. Wah, so love yourself first ya Jal ya. Kadang ya, nih banyak banget yang lupa untuk mencintai diri sendiri. Mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh ngelakuin self-harm. Tadi kan katamu jangan malu untuk minta tolong kan ya? Boleh dong, nanti kalau aku ada apa-apa, aku minta tolongnya sama kamu. Boleh nggak nih, Jal? Oh boleh, nggak apa-apa, langsung cerita-cerita aja, langsung kita have fun, supaya kita nih terhindar dari stres gitu lah ya. Waduh, aku juga mau dong Jal, kalau ada apa-apa mungkin bisa minta tolong sama kamu nih. Atau mungkin teman-teman semua nih, kalau ada apa-apa boleh tuh minta tolong sama Rijal, ya kan Jal? Oh iya, boleh, nggak apa-apa, langsung chat aja abis ini. Waduh, seru banget ya bincang-bincang kali ini. Tapi sayang banget, kita udah di penghujung podcastan kali ini aja nih. So all of you, don't forget ya, untuk jaga mental health kalian. Jangan sampai stres, down, apalagi terluka ya. Waduh, bener banget tuh. Kita tuh nggak boleh meremehkan yang namanya kesehatan mental ya guys. Jadi inget tuh pesan dari Januari. Oke, sebelum kita tutup, kayaknya ada kejutan nih dari Januari. Kayaknya dia mau pantun nih. Silakan Yan. Simpang 5, mau jalan-jalan. Cakep. Gak sengaja ketemu Aura Kasih. Sekian podcastan kelompok 9. Mohon maaf Cakep. dan terima kasih. Makasih guys, bye semua. Jangan lupa ya, stay safe, stay healthy, dan patuh protokol kesehatan. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.